Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final proyek kami dengan judul Be My Sample, situs web penghubung peneliti dengan responden kontributif sebagai solusi pencarian data yang akurat dan variatif. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Devender Artarwidi Prasetyo sebagai front-end developer, Reski Diwisantika Pujiastuti sebagai back-end developer, Regal Ramadhani Waloni sebagai front-end developer, dan saya sendiri, Sidik Biopayanto sebagai engineer. Garis besar pembahasan pada presentasi final proyek kali ini dimulai dari latar belakang hingga demonstrasi nantinya. Latar belakang dari proyek ini diambil dari bahwa 7 dari 10 peneliti sempat kesulitan mendapatkan responden yang cukup, mengakibatkan data yang tidak representatif dan memperlambat penelitian. Selain itu, terdapat juga fenomena inakurasi data yang juga masih marak karena survei online yang tampilannya monoton, sehingga attention span responden menurun dan oleh karena itu justru mengisi data yang tidak sesuai. Definisi dari Bima Sampel adalah sebuah situs web inovatif yang berperan sebagai platform penghubung antara peneliti dan responden kontributif dengan tujuan: 1. Mempermudah peneliti dalam mencari responden yang sesuai kriteria. 2. Meningkatkan kualitas dan variabilitas dalam data penelitian dengan menghadirkan responden yang lebih tertarget dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga, menyediakan survei interaktif dengan tampilan menarik untuk menjaga span responden dan mengurangi inakurasi data. Selanjutnya, key features dalam aplikasi Bima Sample beberapa tempat. Yang pertama, buat survei, yaitu desain dan menyebarkan survei dengan mudah disediakan. Kedua, integrasi dengan AI agar mengoptimalkan survei dengan teknologi AI, hasil yang lebih cepat dan personalisasi. Dan tersedia dashboard respon untuk menampilkan hasil survei visualisasi yang memudahkan analisis data. Terakhir, 5 point, dan sebagai responden survei Anda. Selanjutnya adalah timeline pelaksanaan dari Be My Sample, di mana dapat dilihat melalui tabel berikut, mulai dari UI UX, back-end mobile app, hingga web, yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keseluruhan proyek kami itu tepat waktu, atau bahkan lebih dahulu dari timeline yang sudah ditentukan pada tabel berikut. Selanjutnya, berikut ini adalah ketercapaian MVP, di mana dari perhitungan kami dari tabel tersebut, total ketercapaian MVP-nya mencapai 95,5%, yang mana proyek ini berhasil memenuhi minimum viable product atau MVP sesuai timeline yang ditetapkan. Dan teknologi stack yang kami gunakan secara garis besar berapa ada UX, back-end, front-end, dan UX digunakan Maze, Notion, dan back-end, kan stack framework dan juga back-end. Dan untuk front-end, React.js, Tail, CSS, Style, dan Axios, dan juga Icon. Dan pada ID SDK dan juga dan fitur di dalam sampel data dengan machine data-data sensitif. Nah, utama seperti algoritma yang tidak dapat sehingga penyimpanan pada database pun cache-nya. Dan keamanan login dengan OTP sebagai atau two-factor di mana setiap login diverifikasi menggunakan password yang diberikan ini pastikan hanya platform dan menambah lapisan keamanan terhadap payload yang tidak salah. Selanjutnya, untuk merancang keseluruhan sistem atau platform ini untuk memastikan uniformitas dan juga estetikanya, kami juga telah merancang desain sistem yang akan diimplementasikan pada desktop melalui aplikasi web maupun aplikasi yang terdapat pada Android. Di sini sudah dirumuskan 6 color palette yang memperhatikan prioritas warna maupun juga kecenderungan bagaimana tombol-tombol ataupun komponen-komponen lainnya diurutkan berdasarkan unsur prioritasnya, yaitu berdasarkan warna-warna tersebut. Kemudian, juga dipilih bentuk font maupun warna itu sendiri sebagai bentuk yang profesional, karena untuk memastikan bahwa produk kami, mengutamakan kredibilitas, sehingga profesionalitas merupakan salah satu corak warna atau corak gaya yang ditawarkan dalam desain sistem yang dipakai oleh Be My Sample kali ini.
Berikut ini beberapa ulasan atau, sebagian tangkapan layar dari produk atau luaran dari Be My Sample, dalam web maupun dalam aplikasi Android. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan mulai dari, presentasi atau demo UX-nya, back-end, front-end di web maupun front-end di mobile. Mulai dari di UX-nya, ia adalah langkah pertama yang kami rancang bersama-sama untuk memastikan bahwa keseluruhan produk dapat di-deploy dengan menyeluruh dan juga memiliki landasan konsep maupun landasan desain. Di sini kami telah merancang UX yang, kompleks dengan, berbagai fitur-fitur yang akan ditawarkan dan juga berbagai aset yang akan kemudian memudahkan, tim developer untuk, eee merancang dari desain dan direalisasikan menjadi sebuah produk yang dapat diinteraksikan di mobile maupun di web. Di sini terdapat mobile app maupun juga UI untuk web itu sendiri. Selanjutnya, implementasi ini juga membutuhkan pengolahan data secara back-end. Oleh karena itu, kami juga akan mendemonstrasikan, bagaimana back-end-nya bekerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Eki. Baik, selanjutnya untuk backend kami akan di sini kami akan membuat share udah secara update dan yang misal kita ingin salah kita akan mendapat respon besar salah kan semua user yang kemudian adalah survei baru kami untuk merancang RDC dan sistem hanya terkait saja kan di sini ada table sections ada data sini cara kirim data baru survei sini kami terapkan security tadi bahwa itu kita harus login dengan akun yang telah terdaftar dan baru bisa dapatkan akses sistem yang apabila ingin menambahkan survei baru kan saja berikan ya sini nanti apa saya kita bisa kan semua survei yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya adalah, demonstrasi dari deployment di front-end web yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rigel. Yang pertama untuk Docker image-nya sendiri sudah kita build dari lokal, kemudian kita push ke Docker image repository Teknom ITS, yaitu di 10.3.142.201 dengan nama BMS atau Be My Sample. Di sini ada untuk yang API, kemudian ada yang backend, kemudian yang FA. Nah, untuk API sendiri kita pakai yang terbaru yang FA5, kemudian B itu kita pakai yang 5.1, kemudian terakhir yang FA itu 5.3 Script Engine. Jadi kenapa ada Script Engine? Karena Engine X-nya ini udah include di dalam front end-nya. Jadi kita nggak perlu bikin service front end-nya. Jadi langsung pakai service-nya Engine X. Nah, setelah itu kita ke VM B201. Nah, uh, kita login dulu dengan yang reset 10.3.142.9, kemudian web reset di 192.168.201.101. Nah, kita kan masuk di bagian root-nya atau home-nya. Nah, kita CD dulu ke layanan aplikasi, kemudian kita CD ke
kelompok kita, yaitu kelompok 4. Nah, di sini akan ada dua file, yaitu Docker Compose YAML dan juga nginx.conf. Kita nano Docker Compose-nya. Nah, di sini akan ada 4 service, yaitu Nginx, kemudian API, juga terus backend, terus juga DB-nya. Nah, untuk Nginx ini, kita panggil image-nya dari front end tadi yang udah kita build, yang udah include sama Nginx. Tapi untuk volume-nya kita panggil dari eh, konfigurasi Nginx yang udah kita buat, yang sekarang di foldernya ini. Kemudian API-nya kita image dari BMS API yang tadi yang udah di push di repo Telkom. Kemudian untuk portnya 5123 agar karena kalau yang saya coba itu 5000 itu konflik dengan kelompok lain. Jadinya saya ganti menjadi random, tapi mungkin sulit eh, bisa sama dari kelompok lain. Terus kemudian backend untuk DBOS-nya BMS DB ngarahnya ke service yang di sini, BMS DB ini. Kita untuk DB-nya pakai MySQL. Network-nya kita buat juga biar semua service nyambung. Kemudian kita pindah ke Nginx conf-nya. Nah, di sini eh, untuk listen-nya kita buatnya listen 80, bukan 5013 atau port kita sendiri. Kemudian server name-nya itu domainnya kita sendiri. Kemudian location ini untuk yang di front end-nya. Untuk location yang Python API itu untuk yang bagian API dan juga location backend itu yaitu backend-nya. Nah, jadi maksudnya yang Python API ini sama yang backend itu kalau di BNC. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita ke link domain/backend itu bakal diarahin ke backend-nya yang ini, yang jalan di port ini dengan kontainer BMS backend. Kontainer, sorry, maksudnya server BMS backend. Nah, untuk yang Python API sama juga seperti backend akan diarahkan ke URL ini yang di sini. Kemudian eh, jangan lupa untuk menambahkan header eh, yaitu course-nya. Seperti origin, method, header, dan juga credential-nya dibuat true. Kemudian setelah itu kita melakukan docker compose. uh, karena kita udah jalanin tadi, jadi kita bisa lihat di sini prosesnya. Nah, untuk kelompok kita yaitu yang bagian atas ini, yang 4 ini, itu BMS Nginx container, backend container, DB container, dan juga API container. Nah, eh, kita udah juga buktikan kalau di kontainernya itu udah nggak ada error lagi. Nah, ini udah jalan semua, no error. Kemudian lognya untuk GB udah nggak ada, ini udah normal semua. Ini bisa diabaikan karena ini cuma time zone aja. Kemudian eh, front end yaitu back end. Nah, ini untuk back end udah jalan semua. Ini yang udah kita lakukan tadi. Kita migration dulu semuanya yang ada di folder migration. Dan oke, kemudian yang terakhir yaitu API-nya. Nah, di sini udah aman semuanya, udah 200 semua, nggak ada yang error.
Oke. Jadi ini untuk eh, front end dari website kami, yaitu Be My Sample. Ini adalah landing page loginnya. Oke, karena kita masih fresh atau akun baru, jadi kita klik daftar gratis sekarang. Nah, kita mengisi nama lengkap terlebih dahulu, kemudian email. Untuk email ini dipastikan yang terdaftar di Google. Kemudian kita masukkan password. Untuk password di sini kita memberikan syarat password yaitu ada satu huruf besar, kemudian huruf kecil, dan juga angka dan simbol. Oke. Kemudian kita klik daftar. Sini akan registrasi berhasil dan masuk ke data ke database. Nah, di sini akan secara otomatis langsung mengirim kode OTP di email kita. Nah, untuk emailnya seperti ini. Kode OTP sebanyak 6 digit. Ini mau dulu. Sebentar. Kemudian kita verify akun. Nah, selanjutnya sebelum kita sampai di dashboard, kita mengisi data diri yang lebih lengkap. Nah, di sini kita menyediakan fitur GPS untuk secara otomatis nge-get dari lokasi kita sekarang. Nah, karena sudah dapat, ini kita dapatnya asal kota itu Rian. Kemudian di sini eh, kita mengisi tanggal lahir, dimulai dari bulan, tanggal, dan juga tahun. Kemudian pekerjaan, kita isi mahasiswa, dan institusi kita isi Institut Teknologi 10 November. Kemudian kita mengisi minat salah satunya. Oke. Setelah itu, kita klik lanjutkan. Nah, data berhasil diisi. Nah, untuk eh, kenapa kita bisa login? Karena kita nyimpan cookies eh, dari yang dikirim oleh backend, yaitu di sini auth token. Nah, kita buktikan kalau misal kita belum logout nih dari akun kita. Misal kita kembali ke landing page lagi. Nah, kemudian kita ke slash login. Nah, secara otomatis dia ngebaca dari token yang tadi dikirim oleh backend. Kemudian kita akan di-verify kita ke profil dulu. Nah, oke. Di sini kita bisa mengubah data pribadi kita di sini. Misal diganti menjadi perempuan. Nah, oke. Secara otomatis langsung keganti eh, yang semuanya dari laki-laki menjadi perempuan. Kemudian yang lain juga mungkin Surabaya. Nah, oke, perubahan berhasil disimpan. Kemudian untuk foto profil kita bisa mengganti dengan batas maksimal size-nya itu adalah 2 megabyte. Sebagai contoh, mungkin ini. Nah, oke. Nah, akan langsung keganti ke foto profil yang baru. Kemudian kita ke dashboard. Kemudian kita akan membuat baru. Nah, untuk langsung dengan AI sendiri eh, kita memakai API dari Gemini. Kita kirim, kemudian akan membuat survei. Ini akan memakan sekitar 5 detik sampai 10 detik. Nah, oke, survei berhasil dibuat. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari generate dari AI Gemini tadi yang sesuai dengan topik yang kita inginkan.
Kemudian kita ke pratinjau, di sini juga sama, bisa tampilan mobile dan juga tampilan desktop. Kemudian untuk di bagian terbit atau publish, nah di sini kita mengisi siapa respondennya, kemudian target responnya berapa, kemudian kita ngeset untuk poin yang didapatkan untuk setiap responden setelah mengisi, kemudian di sini judulnya untuk sampul dan juga deskripsi serta isi konten. Kemudian kita klik munculkan. Oke, survei sudah berhasil dipublish. Kemudian kita bisa klik di bagian hasil. Nah, untuk hasil ini tidak akan muncul kalau kita belum publish surveinya. Kita kembali. Nah, untuk yang survei tadi akan muncul di sini. Nah, tapi survei yang kita publish ini alias list survei yang bisa eh, kita isi. Nah, untuk list kontribusi sendiri kita bisa buka. Nah, untuk survei yang telah kita publish tadi akan muncul di orang lain bukan di akun kita sini. Nah, ini. Oke, untuk kata sandinya. Nah, oke. Sebelum kita login sampai dashboard, akan kita verifikasi dulu untuk dikirimkan kode OTP. Untuk Bimo bisa dibantu untuk kode OTP-nya. Baik, saya bantu diktekan. Rigel, untuk kode OTP-nya ada di 594 594 690. 690. Ya. Kita verify. Nah, oke. OTP berhasil diverifikasi. Nah, survei yang tadi sudah kita bikin di akun yang pertama akan secara otomatis muncul di bagian kontribusi. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau misalnya ini saya hapus untuk yang survei yang sudah kita terbitkan atau publish tadi, oke, di sini terhapus dan juga di daftar kontribusi akan terhapus juga. Kemudian untuk selanjutnya, ya, oke. Kemudian kita lanjut di eh, sebentar, dan oke. Mungkin untuk di mobile kita akan coba login dengan akun yang sudah kita buat tadi. Kita masuk. Oke, sebentar. Karena survei tadi sudah kita hapus, mungkin sekalian kita buat lagi. Kita tunggu. Oh ya, sambil menunggu yang survei tadi yang di website. Nah, di sini untuk di mobile kita udah bisa fetch data dari user yang sudah login ini, seperti profilnya, terus eh, data-data diri seperti gender, tanggal lahir, dan lain sebagainya, sama persis seperti yang di website. Oke, ini karena sudah muncul surveinya. Nah, oke. Di sini kan sudah ada surveinya. Kita coba ke mobile, kita kembali, kemudian kita refresh dengan cara menarik opsi. Kita klik tombol survei saya aja yang di refresh.
Nah, oke, sudah muncul. Dan eh, untuk yang kontribusi, karena tadi kita belum publish, jadi masih kosong. Nah, coba kita publish. Oke, kita refresh yang di mobile. Nah, oke, sudah terbit. Kemudian kita log out dari yang akun 1 ke akun 2. Kita masuk. Nah, sekarang survei yang sudah kita publish tadi di akun 1 akan muncul di list kontribusi di akun lain. Sekian untuk presentasi dari frontend. Baik, terima kasih ya rekan-rekan atas presentasinya. Presentasi dari front end mobile menutup presentasi dari kami kelompok 4 dalam mempresentasikan final project kami, yaitu Be My Sample, Reliability at Reach. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.